ini saya PIC Sales dari Rumah Sakit Heartology Kardiovaskular. Mungkin izin aku mau tanya dulu sebelum mulai, ada yang udah pernah tahu terkait Heartology? Ya, udah. Oh, masih sedikit ya berarti. Untuk yang sudah tahu aku izin remind, untuk yang belum tahu aku izin perkenalkan terkait company profile kita. Next, boleh? Oh ini. Oke, jadi kami adalah Rumah Sakit Heartology Kardiovaskular. Jadi kami merupakan rumah sakit yang spesifik menangani case-case jantung dan juga pembuluh darah. Mungkin aku share sedikit, awalnya itu kita sudah ada dari tahun 2020, namun waktu itu kita masih bergabung dalam salah satu grup rumah sakit. Lalu tahun 2023 kita berdiri sendiri dengan nama Heartology. Nah, per 2024 kita sudah diakuisisi oleh Astra Group. Jadi sekarang itu kita sudah undernya Astra. Nah, berikut adalah dokter-dokter kita yang praktik dan juga merupakan founder dari Rumah Sakit Heartology Kardiovaskular. Mungkin yang membedakan kita dengan rumah sakit lain adalah untuk penanganannya karena kita memang spesifik di jantung, jadi secara prosedur, alat, dan dokter kita update dan komplit. Jadi macam-macam case kita bisa handle dari mulai intervensi koroner, aritmia, bedah, penyakit jantung bawaan, diagnostik, katup jantung, kita bisa handle semua. Nah, untuk lokasinya sendiri kita ada di Jalan Birah di Blok S, Jakarta Selatan. Mungkin familiarnya lebih dekat dengan area Senopati dan SCBD. Jadi nggak terlalu jauh dari sini sebetulnya. Ini tadi saya info, kita sudah diakuisisi oleh Astra Group. Lalu karena kita memang rumah sakit yang spesifik di jantung, jadi kita bisa dibilang merupakan rumah sakit yang menangani case-case yang pertama kali di Indonesia. Yang lain seperti pemasangan impan SICD untuk pasien aritmia yang memiliki Brugada syndrome. Lalu yang kedua prosedur PFA untuk S-aritmia. Lalu yang ketiga kita juga pernah melakukan bental prosedur yaitu gangguan pada katup jantung dan juga penggantian katup jantung. Dan untuk sekarang pun juga pasien kita sudah lebih dari 10.000 dan tidak hanya di Jakarta doang. Tapi di luar Jakarta, alhamdulillah puji Tuhan kita sudah dipercayakan juga oleh pasien-pasien luar kota seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga Pulau Jawa. Dan ini juga terus akan bertambah seiring kita bekerja sama terus dengan para klien termasuk agensi-agensi insuransi seperti itu. Lalu sampai saat ini kita juga sudah cukup banyak melakukan case, sekitar 2.000 untuk case intervensi, lalu 470 untuk aritmia, lalu bedah sudah 300. Dan pasien kita pun sekarang sampai saat ini sudah 10.000. Lalu ini kegiatan kita yang setiap tahun kita lakukan, kita rutin mengadakan workshop cares. Lalu ini juga tindakan PFA pertama kita di Indonesia yaitu di Heartology. Kita pun juga sudah mendapatkan akreditasi paripurna dari Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Mutu Rumah Sakit. Lalu ini seperti yang tadi saya info, kita bisa tangani dari intervensi koroner, aritmia, bedah kardiovaskular, terus juga penyakit jantung bawaan, terus juga pusat diagnostik dan juga katup jantung. Lalu ini untuk yang intervensi koroner. Jadi case yang kita handle seperti penjembatan pada pembuluh darah jantung, lalu heart attack, lalu seperti gangguan pada sesak pada dada secara terus menerus, kita juga bisa handle. Nah, berikut adalah dokter-dokter kita yang bisa menghandle ini. Lalu untuk primary PCI 24/7 kita bisa juga melakukan 24/7. Jadi kalau misalkan memang ada case-case yang ibaratnya urgent, kita juga bisa tanganin. Ada dokter Dafsah, dokter Faris Basalamah yang nanti juga akan membicara. Lalu dokter Denio, dokter Suko, dokter Putih, dokter Diki Hanafi, dokter Jajang, dokter Adrianus, dokter Emanuel, dan dokter Siska. Lalu yang kedua adalah untuk case-case aritmia, di mana irama jantung tidak beraturan, kita pun juga sudah bisa tanganin. Kita juga ada 3 dokter yang in charge untuk case ini, dokter Sunu, dokter Faris, dan juga dokter Diki Hanafi. Kita pun juga sudah bisa melakukan prosedur PFA, jadi itu seperti teknologi menggunakan energi listrik untuk langsung menargetkan ke irama jantung yang bermasalah. Itu yang paling update kita. Lalu kita juga bisa menangani penyakit case-case jantung bawaan. Biasanya terjadi pada anak, cuman case by case beragam juga. Kita juga ada dokter Adityo dan juga dokter Aditya.
Lalu kita juga ada pusat diagnostik. Untuk diagnostik ini kita bisa melakukan treadmill test, EKG, TEE, Holter, ultrasonografi, stress echo, dan juga CT scan. Nah, karena memang kita sudah spesifik di jantung, memang harapannya kita bisa memberikan diagnosa yang paling akurat kepada pasien sehingga bisa ketahuan treatmentnya setelah itu apa. Jadi bisa tuntas masalahnya langsung. Jadi pasien bisa beraktivitas seperti biasa. Lalu nextnya kita juga bisa melakukan bedah kardiovaskular. Di sini kita punya 3 BTKV, Dr. Dudi, Dr. Widya, dan juga Dr. Salomo. Kita pun juga bisa melakukan minim invasif, yaitu tindakan bedah tanpa melakukan bedah terbuka, yaitu dengan sehatan kecil aja. Case-case yang bisa kita tanganin yaitu seperti gangguan pada pembuluh darah aorta, terus juga penyakit case jantung yang kompleks seperti penyumbatan yang parah, kita di sini juga bisa handle. Lalu ini juga kita bisa melakukan case pembuluh darah seperti contoh-contoh varises, lalu penyempitan pada pembuluh darah arteri. Kita bisa dengan Dr. Suko dan juga Dr. Noel. Untuk diabetes kita belum. Lalu ini untuk valvular, jadi kayak misalkan case-case yang berkaitan semuanya pada katup jantung. Jadi seperti kerusakan pada katup jantung, terus mitral katup, penyakit katup yang kompleks, di sini kita juga bisa tanganin. Kita juga punya 4 dokter yang in charge untuk case ini. Seperti Dr. Dudi, Dr. Denio, Dr. Dafsa, dan juga Dr. Widya. Ini pun juga kita bisa melakukan minim invasif. Jadi tindakan bedah tanpa melakukan bedah terbuka. Ini pun juga lebih efektif, lebih efisien, dan juga lebih singkat lah untuk pemulihannya. Lalu ini untuk fasilitas kita punya minim invasif, ada lab surgery, ada cath lab, ada ambulans, operating theater, dan juga rehabilitasi. Untuk ini juga kita punya ICU, ada emergency, ODC, dan juga HCU. Lalu tipe kamar kita ada 6, kita ada kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP, VVIP, dan juga President Suite. Namun untuk nasabah-nasabah insurance, kita akan berikan free upgrade room. Jadi memang bisa dibilang untuk kelas 1, 2, 3 ini memang jarang sekali dipakai karena memang untuk klien-klien kita, biasanya kita kasih untuk free upgrade room selama kamar tersedia. Seperti itu. Yang penting diinfokan aja dari awal, jika memang ada pasien yang rencana untuk tindakan atau konsul. Lalu ini untuk teknologi kita ada minim invasif, CT scan kita sudah 512 slice, terus juga kita ada SD grid mapping system, PFA, NSAT XCP system, juga 4D echocardiografi. Lalu untuk MCU kita bisa dibilang cukup lengkap. Kita ada bank darah, ada tes darah, ada USG abdomen, ada spirometri, ronsen, EKG, lalu kita juga ada treadmill, bank darah. Jadi kita memang punya persediaan bank untuk tesnya seperti itu. Betul. Lah ini kita ada Doppler vaskular, ada treadmill, CT scan, echocardiografi, dan juga general check up. Ada dong. Nanti aku izin share ke siapa, ke Ibu, ya ke Bu Amel terkait paket-paket MCO kita. Nah ini juga merupakan testimoni dari pasien-pasien kita, ada yang dari Jakarta, ada yang dari luar kota. Nah harapannya sih memang luar negeri kita belum bisa aja. Nah jadi untuk case-case untuk nasabah-nasabah klien insurance, kita ada beberapa benefit yang bisa kita kasih untuk nasabah seperti free upgrade room, lalu fast track admin dan kasir. Jadi ketika misalkan memang ada kebutuhan konsul, kita akan bantu untuk nomor antri yang pertama. Lalu jika memang nanti akan dirawat, kita akan kasih fast discharge. Jadi sebelum jaminan akhirnya keluar, sudah bisa pulang dulu. Untuk dokternya jika mau konsul, nanti saya akan coba bantu untuk sesuaikan pengennya tanggal berapa atau hari apa. Kita akan share juga terkait CV dokter. Biar mungkin dari pasien atau agent bisa lihat juga nih backgroundnya dokter seperti apa, masing-masing seperti itu. Lalu jika memang misalkan di lapangan ada case-case atau kebutuhan request, bisa langsung diinfo aja. Dan untuk nasabah-nasabah dari client agency, kita akan siapkan seperti parcel buah. Parcel buah untuk nasabahnya nanti kita tuliskan dari agentnya, seperti itu. Paling itu aja dari kami. Selamat pagi, terima kasih.
Lanjut. Lanjut ini ya Bang. Gue tanya pasokan dulu ya. Tes. Ya, oke. Teman-teman kita panggilkan kehadir. Oke, dengan Dr. Faris Basalama. Boleh aplausnya. Udah ada. Langsung ini kalau